Mendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, optimisme Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam membantah narasi yang beredar terkait dengan Indonesia gelap. Dan hal ini tentunya menjadi satu bentuk yang harus diapresiasi oleh semua pihak. Indonesia di tengah gejolak geopolitik yang terjadi, di tengah ketidakseimbangan harga dan sebagainya, persoalan-persoalan yang masih saja terjadi, namun pemerintah optimis untuk tetap bisa bekerja maksimal, memberikan yang terbaik untuk rakyat, dan juga menjaga stabilitas negara. Kami akan perbincangkan pagi hari ini bersama dengan narasumber. Yang pertama adalah peneliti politik Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Mauliza Dona Swestani. Wawancara Pro 3. Selamat pagi Mbak Lisa. Selamat pagi Mbak Risti. Apa kabar? Lagi di jalan kayaknya nih? Iya Mbak, betul lagi di jalan nih, lagi riset lapangan soalnya. Oh oke. Tapi aman ya buat ngobrol nih ya? Aman-aman. Oke. Semoga Ini nggak ada noise ya. aman, bisa didengar dengan baik sejauh ini Mbak Lisa? Oke, narasi Indonesia gelap. Ini kan sebenarnya bukan tiba-tiba begitu saja berada di, saya bisa bilang media sosial, berada di ruang publik begitu. Tapi kan berangkat dari beberapa persoalan yang terjadi, beberapa penanganan yang dilakukan oleh pemerintah juga. Nah, dengan pernyataan dari Presiden Prabowo yang menyatakan singgung soal Indonesia gelap kemarin, bahkan bilang kalau gelap berarti matanya buram ini, kamu bisa pergi aja nih. Itu gimana sih? Apa sih sebenarnya yang ingin disampaikan juga supaya kita tetap confident, tetap percaya diri bahwa segala sesuatunya baik-baik saja? Silakan. Iya, makasih Mbak. Selamat pagi pendengar semuanya. Jadi narasi optimisme itu sebetulnya baik ya, apalagi beliau sebagai seorang pemimpin negara gitu ya, memberikan optimisme itu baik gitu. Tapi yang kemudian menjadi masalah adalah optimisme itu juga sebetulnya harus di cross check lagi nih. Ketika kemudian muncul narasi itu, narasi Indonesia gelap itu kan nggak hanya baru keluar kemarin sore gitu ya, bukan hanya dampak dari perang yang sekarang sedang terjadi gitu ya di situasi global. Tapi kalau kita tarik mundur lagi kan sebenarnya Indonesia gelap itu udah dari 2025 kemarin itu bahkan pada saat terpilih pemerintah yang baru juga narasi itu sudah mulai muncul. Nah ini kan berarti sebetulnya harus dicek nih apa sih sebetulnya yang salah gitu. Optimisme boleh, tetapi kita juga harus introspeksi diri sebetulnya. Tidak kemudian menutup diri. Kita tidak boleh menjadi bangsa dan juga pemerintah tidak bisa menjadi pihak yang kemudian tertutup terhadap kritik. Ketika narasi negatif itu muncul, berarti kan ada aspirasi yang sebetulnya tidak tersampaikan, ada yang tidak terakomodir sehingga menimbulkan rasa kekecewaan seperti itu. Nah itu sebetulnya kita harus beruntung loh, masih ada yang berpartisipasi, masih ada yang mau memberikan kontrol dengan tadi ya akhirnya menciptakan sebuah terma Indonesia gelap gitu. Itu sebetulnya harus bisa dibaca sebagai kritik terhadap pemerintah, di mana pemerintah itu harus berbenah diri gitu, tidak kemudian respon optimis itu. Indonesia Menyapa Pagi. Kita lanjutkan perbincangan bersama Mauliza Dona Swestani. Mbak Lisa, tadi terputus ya? Iya Mbak, mohon maaf ya. Iya, silakan. Kayaknya sinyalnya lost. Oke, tadi sampai mana ya? Oke, ya, jadi tadi kritik terhadap pemerintah. Oh iya, oke. Jadi sebetulnya itu kan salah satu bentuk warga negara berpartisipasi dengan memberikan kritik kepada pemerintah, memberikan masukan. Nah, seharusnya pemerintah itu juga kemudian tidak memberikan respon yang langsung, responnya seolah kayak ngambek balik kayak gitu ya. Itu seharusnya tidak seperti itu. Kalau memang narasi itu sudah ada exist dari 2025 sampai dengan sekarang muncul lagi, itu kan berarti ada something wrong di negara ini. Itu yang harus segera kita berbenah bersama, bahwa optimisme itu bagus, tepat untuk menimbulkan rasa stabilitas gitu, dan juga rasa bahwa kita menganggap bahwa ya Indonesia tuh ya masih ada lah gitu. Tapi kemudian itu harus dibarengi dengan follow up seperti apa, harus berbenah seperti apa yang harus kita lakukan bersama, seperti itu.
Nah, ketika dibilang pembenahan, apa sih yang paling poin yang paling diutamakan untuk pembenahan ini, Mbak Lisa? Ya kalau ditarik mundur ke belakang ya, sebetulnya Indonesia Gerak itu kan berangkatnya dari banyak penyebab ya, dari banyak faktor ya. Yang pertama dari kondisi ekonomi, kemudian dari maraknya korupsi, dari fenomena state capture juga, yang kemudian itu menjadi kekhawatiran. Tapi kalau skala prioritas masyarakat. gitu misalnya? Oke, kalau prioritas yang jelas kita harus memperbaiki demokrasi kita ya, karena kalau demokrasi kita sudah sehat, demokrasi itu tidak hanya sekedar sebuah outcome dari rutinitas biasa, tetapi juga menjadi sebuah value, maka kesejahteraan, kemudian sektor ekonomi itu semua juga bisa dikelola dengan baik gitu. Jadi makanya kita harus kembali lagi nih, kita harus minimal kita menjagalah demokrasi kita tidak semakin turun. Itu kuncinya di situ. Oke. Kuncinya di demokrasi. Nah, ini kan berarti kembali ke mekanisme, kembali ke sistem, kembali ke undang-undang juga begitu. Nah, apakah yang ketiganya ini sudah support, Mbak Lisa? Iya, sebetulnya ketika tadi ya saya bilang kembali ke demokrasi itu tidak hanya membaca sebagai sistem, mekanisme gitu ya, karena itu hanya outputnya aja gitu kan. Pemilu ya selamanya ya akan begitu-gitu doang, orang akan datang ke TPS kemudian dihitung gitu. Tapi kan itu adalah rutinitas yang tadi saya bilang gitu kan. Ya. Ujungnya adalah output. Nah, yang lebih penting itu sebenarnya value-nya. Value atau nilai-nilai atau prinsip-prinsip demokrasi itu yang sebetulnya harus kita sadari ya mulai luntur sekarang gitu kan. Oke. Bagaimana kemudian sudah banyak yang kemudian melakukan analisis adanya tendensi resentralisasi dan lain sebagainya. Nah, itu harus mulai kita perhatikan bersama gitu. Ini bukan sekedar sesuatu yang anekdotal gitu ya, atau sesuatu yang ngarang-ngarang aja gitu ya. Itu harus dilihat. Justru ketika muncul narasi bahwa seperti akan ada resentralisasi atau demokrasi kita semakin turun, nah itu dilihat di aspek mana gitu, dan itu yang diperbaiki. Idealnya seperti itu ya. Dan ya kenapa harus mencapai kondisi ideal ya, karena ini negara yang ngurusin orang banyak. Kesejahteraan menjadi taruhannya gitu, juga harus diupayakan seideal mungkin. Ya, kalau dilihat ya dari porsi-porsinya begitu, kita punya eksekutif, kita punya legislatif, yudikatif, yang semuanya itu ada ketika proses demokrasi berjalan. Kemudian sekarang kita juga sudah pada tahapan harusnya matang ya, pemilihan pilkada saja sekarang sudah dengan caranya masing-masing begitu sesuai aturan undang-undang. Dari sini, di mana yang masih benar-benar sebenarnya tidak dilakukan untuk membuat demokrasi itu benar, Mbak Lisa? Yang sebetulnya belum dilakukan ya untuk demokrasi itu betul-betul terwujud kayak gitu ya dari prosesnya dari awal. Ya kalau kita betul-betul sudah demokratis ya election kita tuh tidak berbiaya mahal lagi, Mbak. Itu tuh election kita mahal banget ya sekarang ya. Termasuk diantaranya money politik yang akhirnya menyebabkan korupsi begitu ya? Betul di situ. Dan kalau kita kembali lagi ya, kalau itu kan perkara value ya, bukan lagi tadi yang rutinitas. Kalau value-nya dapat, maka tadi narasi Indonesia gelap itu bisa dihindarkan karena ada public trust di situ. Orang-orang yang kemudian terpilih dari election adalah orang-orang yang dari awal udah punya modal social capital dan juga political capital yang tinggi, sehingga ada trust dari masyarakat bagi beliau-beliau untuk mengemban jabatan tersebut gitu. Dan ketika balik lagi narasi Indonesia gelap itu muncul, berarti kan ini ada public distrust. Dan public distrust ini ya tadi harus kita urut dari belakang dan harus diperbaiki. Kita juga ingin tahu bagaimana sih sebenarnya mengemas jawaban kepada publik begitu supaya ini tidak menjadi rancu. Kan ada yang namanya juru bicara, baik itu di presidensial ataupun juga maksud kami di antara presiden ataupun juga di masing-masing misalnya kementerian-kementerian terkait, lembaga-lembaga ataupun institusi yang ada begitu. Nah, bagaimana pesan-pesan ini bisa disampaikan? Karena kelihatannya dengan media sosial yang cukup tidak bisa dibendung begitu, kadang-kadang ini menjadi hal yang rancu dan artinya banyak pemikiran begitu. Iya betul ya. Jadi tadi ya masifnya perkembangan teknologi informasi itu justru malah sayangnya menyebabkan disinformasinya itu semakin besar. Nah, apa yang kemudian harus dilakukan oleh pemerintah melalui bagaimana cara pemerintah melakukan komunikasi politik terhadap
masyarakatnya itu ya seharusnya berdasarkan pada sebentar Mbak. Oke. Maaf tadi ada truk nyalip tuh saya jadi blank. Ya itu sebetulnya juga harus berdasarkan pada ini ya, dilihat dulu gitu. Fakta empirisnya seperti apa gitu. Kalau jangan ini ketika pejabat publik harus menyampaikan statement di depan umum gitu, maka diusahakan statement tersebut adalah empirical base gitu ya, dan juga bersedia untuk membuka berbagai macam kemungkinan gitu. Jangan malah menambah opini baru ya. Betul, dan seolah-olah statement yang keluar itu hanya sebagai sesuatu pembelaan diri gitu. Tapi dilihat dulu yang duduk di jabatan publik itu bukan orang yang mohon maaf ya baper gitu ya. Jadi harus dilihat kayak gitu. Ketika yang seperti tadi muncul, maka responnya juga harus secara bijak kayak gitu. Tujuan mereka dipilih kan untuk membuat sebuah kebijakan, jadi mereka harus bijak dong, gitu. Jadi jangan asal tadi membentuk opini baru yang justru malah jadi semakin kemana-mana gitu. Kalau itu terjadi, maka public distrust akan semakin besar. Baik, kalau begitu. Mbak Lisa, terima kasih banyak nih sambil nyetir, sambil ngobrol. Hati-hati di jalan. Terima kasih waktunya. Selamat pagi. Pagi, Mbak. Mauliza Dona Swestani, dan satu hal yang disampaikan oleh Mbak Lisa bahwa jangan sampai ada public distrust karena kesalahan menyampaikan pendapat di tengah publik. Ini yang menjadi sorotan juga bagi berbagai pihak. Komentar-komentar netizen nih ya kalau di media sosial menjadi cukup tajam ketika ada pejabat publik yang salah menyatakan sesuatu ataupun juga yang mempelintir situasi dan sebagainya. Kita tidak ingin itu terjadi, kita ingin narasi-narasi yang ada di Indonesia ini bersifat positif dan kuat.